Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Bahasa Inggris Manajemen Prodi MPI semester 4. Kali ini kita akan membahas tentang satu materi pada pertemuan kelima, di mana pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang pronouns dan juga reference ya. Ini salah tulis, reference, pronoun and reference. Apa itu pronoun and reference? Awal tentu saja kita bahas dulu mengenai apa itu pronoun nanti. Jadi yang pertama, pronoun itu apa? Pronoun adalah kata ganti di mana dia merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Jadi pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kata ganti, kalau dalam bahasa Arab dikenal sebagai isim dhamir. Dikatakan sebagai isim kata benda karena memang pronoun itu menggantikan kata benda. Tidak bisa suatu pronoun menggantikan kata kerja. Jadi misalnya pada tahun 1945 mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka ini adalah kata ganti yang mana kembali kepada para pejuang atau kepada para bapak-bapak bangsa sebagaimana Bapak Soekarno, Bung Hatta dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kata ganti ini merupakan kata yang menggantikan kata benda. Kata benda ini bisa bentuk benda mati, benda hidup, manusia, apapun itu. Tapi tidak bisa menggantikan kata kerja. Misalnya swimming, drink, eat, atau misalnya write, menulis itu nggak bisa digantikan dengan kata ganti karena itu hanya menggantikan kata benda. Dalam bahasa Inggris dan pronoun terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau berdasarkan fungsinya, pronoun itu ada beberapa macam. Yang pertama kita berbicara mengenai ketika suatu pronoun digunakan sebagai sebuah subjek. Dikatakan sebagai subjek pronoun. Subjek pronoun itu ada I, you, we, they, he, she, it. Ya, I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they, he, she, it. I, aku, you, kamu, we, kita, atau kami. Ya. Kami atau kita. They, mereka. She itu dia laki-laki. Dia perempuan. He itu dia laki-laki. It itu adalah bisa ini. Atau it itu dia juga bisa. It itu menggantikan dia, di mana dia yang kembali ke kata benda. Jadi kucing misalnya, kucing, laptop, lalu misalnya lantai, lalu misalnya keadaan benda mati, suatu kondisi abstrak misalnya ya, misalnya cuaca gitu ya, atau mungkin suhu, sesuatu yang nggak terlihat pun itu dikatakan sebagai benda mati. Lalu yang selanjutnya tentang objek pronoun. Objek pronoun ini ada me, you, us, them, her, him, dan juga it. Jadi objek pronoun itu perbedaannya dengan subjek. Kalau subjek itu digunakan sebagai pelaku, kalau objek itu sebagai sasarannya. Jadi misalnya dia memukulku, he hit me. Jadi bukan hit I, tapi hit me. Me ketika sebagai objek, maka dia sayanya itu menggunakan me, bukan menggunakan I. I itu digunakan ketika sebagai subjek, me itu ketika sebagai objek. Lalu contohnya, saya memakai misalnya apa ya? Saya memukulnya atau saya menolongnya. I help him, I help her kalau perempuan. Kalau laki-laki I help him dan seterusnya. Itu namanya objek pronoun. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya possessive pronoun. Possessive adjective, maaf. Jadi pronoun atau kata ganti itu juga bisa berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Jadi sebagaimana kita tahu ada 7 juga, yaitu possessive itu kan arti kepunyaan. Adjektif itu adalah sifat kepunyaan. Jadi misalnya my, your, our, their, her, his, its. Ketujuh possessive adjektif ini digunakan untuk membuat pronoun yang bersifat kepunyaan atau kepemilikan. Jadi misalnya, buku milik saya, my book. Tas milik saya, my bag. Lalu misalnya
bukumu, your book, buku mereka, their book, buku kita, our book, dan seterusnya. Jadi itu kepemilikan. Kenapa ini disebut sebagai adjektif? Karena yang namanya kepemilikan itu juga bisa dikatakan sebagai sifat. Misalnya, buku milik saya itu bisa dikatakan buku yang milik saya. Jadi karena yang milik saya, maka itu dikatakan sebagai adjektif yang menyatakan kepunyaan atau posesif. Yang selanjutnya adalah kaitannya dengan possessive pronoun, tapi possessive pronoun itu berbeda dengan possessive adjective. Kalau possessive pronoun itu dia pronoun kata ganti yang dia itu artinya adalah milikku. Jadi bukan milikku gitu. Artinya itu milikku atau punyaku, milikmu punyamu, milik mereka punya mereka, milik kita punya kita, miliknya punya dia, punyanya gitu. Itu tinggal menambahi s ya untuk yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Kalau its-nya masih sama, karena tadi its juga pakainya its. Tapi kalau untuk my, itu bukan mys, tapi mine. Jadi punyaku atau milikku itu pakainya mine, bukan mys ya. Jadi ini adalah possessive pronoun. Jadi ada possessive adjective, lalu ada possessive pronoun. Kalau possessive adjective, itu dia... Nah, sebentar. Kalau possessive adjective itu dia membutuhkan kata benda setelahnya. Tapi kalau possessive pronoun, dia itu sudah berdiri sendiri. Jadi artinya itu milikku, milikmu gitu. Tidak butuh ada bukumu, tidak butuh kata benda yang lain. Itu ada possessive pronoun. Lalu ada yang namanya reflexive pronoun. Yang artinya itu diriku, dengan kata diri ya. Ada diriku, dirimu, diri kita, diri mereka, dirinya, lalu dirinya sendiri yang hewan atau benda ya, itu pakainya adalah myself, yourself, their self, ourself, themself ya, themself maaf bukan their self ya, themself, herself, himself, sama itself. Itu namanya reflexive pronoun ketika mengembalikan ke diri sendiri, itu namanya reflexive pronoun. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan pronoun reference. Pronoun reference itu apa? Pronoun reference itu adalah ketika kita ingin mengatakan sesuatu itu apakah harus menggunakan kata ganti atau harus menggunakan nama langsung dari bendanya. Misalnya ada seseorang bernama Esmeralda. Ini kita mau pakai namanya langsung atau kita bisa pakai she gitu aja. Cukup she atau Esmeralda. Itu nanti keperluan ketika suatu kalimat itu membutuhkan suatu kata ganti agar lebih agar lebih ringkas dan tidak terlalu banyak menggunakan kata yang berulang. Contohnya, misalnya Andi, dalam bahasa Indonesia ya, Andi memukulku, dia marah kepadaku gitu. Andi memukulku karena dia marah kepadaku. Andi hits me because he angry at me. Because he is angry at me. Jadi ketika kita katakan he angry atau he gets angry at me, dia marah kepadaku, itu kita pakainya itu he, pakainya dia, bukan pakai Andi lagi, bukan Andi hits me because Andi get angry at me, bukan seperti itu. Tapi kita pakainya adalah he, pakai kata ganti. Andi hits me because he gets angry at me. Seperti itu. Pakainya kata ganti. Dan ini ada keperluannya. Apakah cukup hanya memakai kata ganti atau harus pakai kata aslinya? Karena nanti akan ada yang namanya ambigu. Kalimat yang ambigu itu nanti akan membuat kalimatnya itu tidak bermakna. Jadi ya, this presentation cover identifying unclear pronoun reference and selecting the appropriate correction. Jadi kita sekarang akan membahas tentang bagaimana suatu pronoun digunakan sebagai reference atau referral atau referensi, di mana referensi ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita memahami suatu paragraf.
masih sama. Kemampuan yang pengen kita capai di sini adalah kita semua nanti bisa belajar tentang bagaimana mengetahui suatu kata ganti atau pronoun itu dikembalikan ke kata benda apa. Sehingga nanti kita paham, oh ini maksud dari kalimat ini tuh gini toh. Sehingga ketika kita sudah paham maksud dari semua kalimat, kita bisa paham maksud dari suatu paragraf. Bisa paham maksud dari suatu paragraf, otomatis kita bisa memahami maksud-maksud dari suatu artikel secara menyeluruh. Itu namanya bagaimana kita memahami pronoun dalam reference atau sebagai referensi. Sebagai referensi itu maksudnya gimana? Sebagai pengembalian. A pronoun reference item on an objective test might look like this. Misalnya ini contohnya. Yang pertama, sample item. Misalnya ya, Brian told his lab partner, Craig, that he needed safety goggles for the experiment. Brian told his lab partner, Brian mengatakan kepada partner labnya, siapa partner labnya? Bernama Craig, bahwa he needed safety goggles for the experiment. Bahwasannya dia membutuhkan kacamata keselamatan untuk eksperimen. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan gini, apakah kita itu perlu menggunakan kata he? Ini he itu namanya adalah pronoun yang digunakan sebagai referensi, sebagai reference. Di mana ini itu membingungkan. Membingungkan gimana? Apakah he ini kembali kepada Craig ataukah he-nya ini kembali kepada Brian? Karena dua-duanya ini bisa. Brian itu laki-laki, Craig juga laki-laki. Dan ini adalah he, artinya kita nggak tahu ini. He ini kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Refers to whom? Kembali kepada siapa? Nah, kembali kepada siapa ini penting sekali dalam memahami suatu kalimat dalam suatu artikel. Sehingga nanti kita bisa paham secara menyeluruh. Nah, sekarang bagaimana gini? Brian told his lab partner Craig that he. Misalnya he kembali kepada Brian. Berarti gini artinya. Brian mengatakan kepada Craig bahwasannya Brian membutuhkan kacamata keamanan pengaman untuk eksperimen. Tapi ini juga bisa bermakna gini. Brian mengatakan kepada Craig bahwasannya Craig membutuhkan kacamata keselamatan untuk eksperimen. Dua-duanya itu punya makna. Dan dua-duanya karena ada dua makna yang berbeda, maka kita katakan he ini adalah pronoun yang tidak dibutuhkan. Atau he ini adalah pronoun yang nanti justru akan membuat kalimatnya menjadi multitafsir. Kalimatnya menjadi ambigu, ya. Maka di sini kita katakan dari ketiga hal ini, ya, his. Kalau his ini dia nggak ambigu. Kenapa? Karena his jelas dia kembali kepada Brian. Brian told his lab partner. Kita tadi udah bahas. His ini adalah possessive adjective. Artinya lab partnernya siapa? Lab partnernya Brian tentu saja. Brian mengatakan kepada lab partnernya Brian, kalau ini pakainya Brian, ini nanti menghabiskan kata. Jadi ini harus pakai his. Brian told his lab partner. Siapa namanya? Craig. That bahwa he-nya kembali kepada siapa? Nah, he di sini ini kembali kepada salah satu dari Craig atau Brian. Maka dari itu kita katakan di sini bahwasannya B ini, ya, Brian ini, he tadi tidak boleh pakai kata he, tapi pakainya adalah Craig agar kalimatnya menjadi tidak ambigu. Yang jelas di sini kita tadi paham bahwasannya yang pertama ada yang namanya kata ganti pronoun yang digunakan sebagai referensi. Dan itu penting dalam suatu kalimat agar nanti tidak terjadi pengulangan kata yang berulang. Tapi akan ada satu waktu penggunaan pronoun itu justru malah membuat kalimatnya menjadi multitafsir atau ambigu. Maka ada kalanya itu tidak diperlukan. Maka he sebetulnya lebih tepat diganti dengan Craig. Kalau yang his dan the experiment itu sudah benar. Yang selanjutnya, two or more people, some gender. Misalnya, Martin complained to Brad. Martin complained to Brad that he did not have the right answers to the algebra problems. Ini juga sama dengan yang tadi. Is Martin complaining about his own lack or math skill of Brad?
Ini si Martin ini komplain mengenai apa? Komplain kepada Brad tentang apa? That he did. Nah, he-nya itu kembali kepada Martin atau Brad kan gitu. Nah, ini menjadi ambigu sebagaimana yang tadi. Maka kita harus tahu ini he-nya kembali ke siapa. Jadi salah satu skill dalam bahasa Inggris yang penting adalah bagaimana kita mengetahui suatu pronoun, suatu kata ganti itu kembali kepada siapa. Dalam konteks ini kalimat ini he-nya ini he yang ambigu. Karena ketika dikatakan he seperti ini nanti kita membingungkan antara apakah Martin ini sedang mengkritik dirinya sendiri atau sedang mengkritik tentang skill matematika dari si Brad itu sendiri. Maka dalam hal ini si he tadi bisa dikembalikan ke nama orangnya langsung, misalnya Martin. Oke, itu adalah contoh skema yang kedua. Atau skema yang ketiga, kalau pakai kata you, atau skema yang kedua, ya, skema yang kedua, Martin complained to Brad, I do not have the right answer to the algebra problems. Ini adalah kalimat langsung, jadi diganti dengan I, di mana I ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Martin. Artinya yang diucapkan itu adalah yang dikomplain oleh Martin adalah dirinya sendiri. Atau memakai kata you, ya. You do not have the right answer to the algebra problem. Kalau dalam hal ini maka yang dikomplain, if you don't like the repetition of the names, add a quotation. Jadi dalam hal ini kalau you ini kembalinya ke Brad. Jadi kalau di sini yang dikomplain adalah math skill atau skill matematikanya dari si Brad temennya. Ambiguous they. Jadi dalam contoh yang lain kita bisa menemukan satu contoh kalimat yang ambigu yang menggunakan kata they. Contohnya, our garden has not attract many bees this year. Kebun kita tidak menarik banyak tawon atau lebah tahun ini. They say that these insects are disappearing all over the country. Mereka mengatakan bahwasannya this insect, ya, serangga ini yaitu lebah itu tidak muncul, ya, tidak muncul atau menghilang dalam seluruh desa atau dalam seluruh negara, di seluruh negara. They who psychics, astrologers, ya, astrologers or a respectable source like entomologist. Jadi ini tanyanya gini, ini they ini kembali kepada siapa? Our garden has not attract many bees this year. They say. Yang mengatakan ini siapa? They say. Siapa yang mengatakan bahwasannya lebah-lebah ini dia menghilang di seluruh negara? Ini perlu ada penjelasan. Apakah ini itu kembali kepada astrologis ataukah apakah ahli fisika ataukah yang lain sebagainya? Ataukah yang bertanggung jawab tentang hal ini kan gitu. Nah, ini ada keambiguan. They-nya itu kembali kepada siapa? Biasanya kalau yang sesuatu yang mengatakan tentang suatu keadaan itu kan ahlinya, tapi kan ahlinya nggak tahu di sini. Maka dari itu di sini they ini harus dikatakan langsung sehingga tidak menimbulkan keambiguan. Jadi dalam hal ini kita bisa katakan they itu refers to scientists atau refers to psychics, ya, atau ahli fisika atau astrologis, ya, astrologers dan lain sebagainya. Oke. The bees say, ya, apa tadi ya? Kita ulangi coba. The bees say, that's who. Siapa tadi? Karena kalau kalimatnya tadi nggak pakai kata scientist, ini lebahnya jadi bingung. They-nya itu they siapa gitu. Oke, selanjutnya. Ini adalah ambiguous, it yang ambiguous. It kata ganti untuk kata benda atau hewan, bukan manusia, yang berarti dia, satu, bukan jamak. Ini contoh yang ambigu seperti ini. It says, on the news that we can expect rain later today. What says? A newsletter, weatherman, or Doppler radar. Jadi di sini ada it says, dia mengatakan bahwasannya
dia mengatakan dalam sebuah berita bahwasanya kita dapat mengharapkan hujan later today, besok gitu, nanti gitu. Tapi di sini yang mengatakan it itu siapa? Apakah suatu ukuran surat kabar, ataukah weatherman, ya, ahli cuaca, ataukah yang lainnya? Nah, di sini namanya ambiguous it. Maka seorang yang membaca seperti ini harus tahu it-nya itu kembali kepada siapa. Itu pentingnya bagaimana mengetahui. Tom Terry, Channel 9 Shift Meteorologist says. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jelas. Kembalinya kepada siapa? Meteorologist says that we can expect rain later today. Itu adalah contoh dari pembagian kalimat. Quick text. Kita akan coba dalam beberapa contoh ya. Direction in this following item that follow. Choose the option that corrects an error in the underlined portions. If no error exists, choose no change is necessary. Kita disuruh memilih. Dalam kalimat-kalimat ini itu ada pronoun reference yang perlu dikoreksi atau tidak. Kita lihat yang pertama. Item 1. Yang pertama, we decide to swim in the hotel pool since it says at the lifeguard stand that sharks are feeding near shore. Jadi, we decide to swim in the hotel pool. Kita memutuskan untuk berenang di hotel karena atau sejak ada yang mengatakan bahwasannya at the lifeguard stand that shark are feeded near shore. It said at the lifeguard stand. Jadi kita perlu tahu yang ini ya. Jadi since it-nya itu kembali kepada siapa? It-nya itu apakah kembali kepada it stayed at the lifeguard stand, atau they say, atau the lifeguard, dan lain sebagainya. Maka dari ini kita perlu tahu ada beberapa kalimat bahwasannya it says on the lifeguard stand ini perlu diganti dengan the lifeguard says. Ya, the lifeguard says at the lifeguard stand. Jadi it-nya itu kembali kepada lifeguard, kepada penyelamat, tim penyelamat ya, tim penyelamat kemanusiaan, tim penyelamat lah, tim SAR mungkin ya kita katakan seperti itu. Jadi diputuskan ke hotel saja berenangnya, jangan di kali, jangan di sungai, karena dikabarkan ada hiu di sana. Maka dari itu berenangnya di hotel saja. Contoh yang lain. Ada the doctor told Veronica that she had headache because of the high stress level at the office. An aspirin would help the headaches a little, but a vacation would relieve the stress best. Ada 3 hal, A, B, C. The doctor. Apakah the doctor ini perlu diganti dengan nama dokternya langsung? Ataukah yang B, she, harus diganti dengan nama orangnya? Ataukah the headaches, ya, headache-nya harus diganti dengan suatu spesifik yang lain? Jadi ini semua adalah kata ganti. The doctor, lalu she, the headaches. Ya. Told Veronica that she had headaches. Nah, di sini kita perlu tahu mana yang perlu diganti. Dan ternyata dalam hal ini yang perlu diganti adalah Veronica. Karena she ini bisa kembali kepada Veronica ini bisa kembali ke dokternya atau bisa kembali ke Veronikanya. Maka tadi she-nya itu mending diganti, she-nya ini diganti dengan Veronica. Karena apa? Karena kalau she-nya diganti dengan Veronica jelas yang punya sakit kepala itu Veronica atau dokternya gitu. Ini nanti jelas. Ya, jadi intinya kita tahu she-nya ini kembali kepada Veronica, yaitu pasien dari dokternya. Yang selanjutnya, nah di sini dikatakan ya tadi, don't assume all doctors are male. Karena yang namanya doctor ya itu bisa male, bisa female, bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang selanjutnya, item 3. Freddy is unhappy with the unhealthy cafeteria choice. They are serving more fried foods and fewer fruits and vegetables.
Sekarang di sini. Freddy itu tidak senang dengan pemilihan kafetaria yang tidak sehat. Mereka serving more fried foods. Merekanya ini kembali kepada siapa? Apakah chef are serving atau they prepare atau no change necessary? Di sini masih ambigu ya. They-nya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada si chef-nya dengan servingannya atau yang lainnya. Kita lihat. Dan ternyata akan lebih baik kalau they-nya itu dikembalikan kepada chef-nya. The chefs are serving. Jadi bukan they are serving. Karena kalau they itu bisa kembali kepada Freddy dan teman-temannya. Maka they ini kembali kepada the chef. Yang benar adalah they, ditulis the chefs seperti itu. Sehingga kita tahu bahwasannya they itu kembali kepada the chefs. Oke, saya kira itu biar tidak terlalu lama. Pada intinya itu adalah bagaimana kita menganalisa suatu item, suatu kalimat atau kita katakan sebagai suatu reference dalam suatu pronoun. Nah, tugas untuk Anda, saya minta Anda untuk menganalisa artikel manajemen bisnis ya, manajemen bisnis ekonomi di sini, yang di dalamnya tentu saja ada pronounnya. Jadi untuk selanjutnya tugas Anda itu saya minta Anda untuk menganalisa artikel ini, artikel tentang bisnis ekonomi manajemen. Silahkan Anda baca sendiri nanti untuk file PowerPoint dan juga untuk untuk file Word-nya ini nanti saya share via WA group. Silahkan Anda cari pronoun di dalam kalimat ini. Jadi yang dicari tadi ya, yang Anda perlu lakukan, carilah pronoun di sini. Semua pronoun yang ada di sini. Jadi semua pronoun entah I, you, we, they, he, she, it, atau they, their, his, her, atau them, their self, apapun itu yang ada di sini. Kata ganti yang ada di sini. Lalu silahkan Anda sebutkan, kira-kira kata ganti itu kembali kepada siapa? Contohnya di sini ya. Misalnya, rise on the worst position years according to so is in the median was analysis survey. Contoh yang gampang. Nah, ini dia. Mana ya? Ini contohnya ya. He ini kembali ke siapa? Jadi silakan nanti Anda cari yang kata-kata seperti ini. Ada he, ada it, atau mungkin nanti ada they, ada yang lain misalnya ada them, atau yang lain. Tapi di sini sepertinya hanya ada 3 nanti. Coba nanti dicari semua kata ganti atau pronoun yang ada di sini, lalu dicari itu reference kemana, kembali kepada siapa. Dikerjakan di dalam Microsoft Word, dikumpulkan di Google Form yang di-share di WA Group. Saya kira untuk perkuliahan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.